Pemirsa, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Republik Indonesia menyelesaikan uji laboratorium DNA para korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo secara bergelombang. Tim Disaster Victim Investigation Kepolisian Daerah Jawa Timur mengumumkan 17 nama santri yang teridentifikasi seiring keluarnya hasil uji laboratorium DNA untuk gelombang yang pertama. Tim Disaster Victim Investigation Kepolisian Daerah Jawa Timur DVI Polda Jatim di Surabaya Selasa 6 Oktober malam kembali mengidentifikasi nama-nama korban yang meninggal dunia akibat ambruknya bangunan Pondok Pesantren Ponpes Al-Kozini Sidoarjo. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kapidokes Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Kombes Pol Muhammad Kusnan Marzuki mengungkap nama 17 santri dari sebanyak 18 kantong jenazah yang diidentifikasi. Artinya, 2 kantong jenazah diantaranya, salah satunya berisi bagian tubuh dari 1 orang korban. Dari total 17 jenazah santri yang teridentifikasi malam hari ini, 13 diantaranya berkat hasil uji DNA yang telah dikeluarkan oleh Laboratorium Pusat Dokes Kepolisian Republik Indonesia Pusdokes Polri. 4 jenazah santri lainnya teridentifikasi melalui pencocokan data antemortem dengan postmortem. Kebanyakan dari rekam medis, susunan gigi, sidik jari, dan properti atau barang kepemilikan yang dipakai korban. Kami bikin sampel kan hari Sabtu ya, sekarang udah jadi semua, maksudnya banyak dari 2 hari jadi, berarti berapa? 3 hari kan? 3 hari. Nah itu, jadi kita berusaha semaksimal mungkin menolong orang secepat mungkin tapi tidak meninggalkan penelitian. Itu sampel DNA sudah jadi 2 gelombang. Jadi 2 hari yang kita kirim itu sudah keluar hasilnya, makanya sampai dapat 17 nama. Diharapkan berikutnya nanti akan banyak lagi besok gitu, karena hasilnya akan muncul lagi. Total korban meninggal dunia dalam tragedi ambruknya bangunan Ponpes Al-Kozini Sidoarjo terdata sebanyak 67 santri. 34 diantaranya telah teridentifikasi. Tersisa sebanyak 33 jenazah santri yang belum teridentifikasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.